Tak sudah bisa sampai. Tapi biasa kalau kita jalan-jalan Pak, rekreasi, pergi ke Tanjung Karang, ya kan? Tidak mungkin sampai Tanjung Karang pulang. Kan begitu? Pak Panci, betul Pak. Pasti kita sewa perahu. Pasti kita beli ikan, bakar-bakar ikan. Pasti cempe. Ada lagi model anak sekarang tidak sahih kalau tidak selfie. Begini juga Nabi. Makanya perjalanan Nabi dalam ayat itu dikatakan Lailah. Lailah. Lailah itu dalam bahasa Arab berarti separuh malam. Nisful lail sama dengan separuh malam. Lailah itu sama dengan 10 sampai 12 jam. Sehingga setelah dikaji, berarti Nabi ini berangkat habis salat maghrib. Kemudian turun, kalau 12 jam berarti habis salat subuh. Maka salat yang pertama adalah salat zuhur. Makanya dalam ayat dijelaskan dulu kisams, ya kan? Bukan langsung wal fajr. Kenapa? Karena salat yang pertama bukan subuh, ialah zuhur. Nabi pertama kali salat 5 waktu. Maka Nabi naik ke langit pertama ketemu Nabi Adam, silaturahmi. Jadi tidak langsung pulang. Dia ziarah dulu, tapi ziarahnya Nabi bagus. Kalau kita kan biasa reuni teman-teman sekolah, bisa dikasih makan, bisa tidak, kan begitu. Bisa ada oleh-oleh, bisa tidak. Tapi Nabi dengan Nabi Adam, nenek moyangnya manusia. Lalu terus Nabi Yahya, Nabi Isa. Nah, semua Nabi didatangi menangis sama Rasul. Kenapa? Sampaikan dosa-dosanya sama Nabi. Sampaikan dosa-dosanya sama Nabi. Inilah cara kita sembahyang mi'raj dengan Allah. Sampaikan kita punya dosa-dosa. Makanya ketika kita di dalam ruku sujud selalu ada kata-kata istighfar. Rabbi ghafirli, subhanallah bihamdika Allahumma ghafirli sujud, subhanallah bihamdika Allahumma ghafirli ruku, Allahumma ghafirli duduk di atas sebuah ruku. Kenapa? Karena tempatnya kita merasa banyak dosa itu mi'raj ketika kita sembahyang. Ketika kita sembahyang, di situ Allah hapuskan dosa. Maka kalau orang-orang tasawuf bertanya, bagaimana caranya Allah mengampuni kita punya dosa? Oh, saya istighfar secara syariat betul. Secara syariat betul. Tapi hakikatnya kita beristighfar ketika kita mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita duduk saja di antara dua sujud, jangan sekedar Allah maghfirli, tidak ditahu artinya, tidak ditahu maknanya, tidak diresapi itu di dalam hati. Allah maghfirli, ampuni dosa saya, masih ada uang haram saya makan ya Allah. Allah maghfirli, ampuni dosa saya belum bisa senangkan istri saya ya Allah. Allah maghfirli, saya belum bisa didik anak saya ya Allah. Allah maghfirli, masih banyak dosa saya dengan tetangga. Ini kita bermi'raj dengan Allah di dalam salat. Makanya wajar dalam hayat sahabat, ada sahabat rumahnya terbakar, diberitahu Pak Tamrin rumahnya terbakar, dia tidak dengar. Bayangkan, kenapa? Karena lagi mi'raj. Kan begitu. Jadi wajar kalau kita sementara sembahyang pun kita ingat makan, apalagi tidak sembahyang. Beda kita punya mi'raj dengan orang-orang saleh terdahulu. Beda sekali. Sangat terbalik. Masuk ketemu para Nabi Idris, Nabi Yusuf, semua menangis. Nabi Yusuf juga menangis. Saya dikatakan Nabi paling ganteng. Ternyata engkau yang paling ganteng ya Rasul, paling bercahaya. Sampai kepada Nabi Harun, langit ke-6, langit ke-5, langit ke-6 Nabi Musa. Nah, ini kita banyak-banyak. Allahumma salli ala Musa alaihi salatu wassalam. Nah, kirimkan salawat kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena kalau bukan Nabi Musa, Pak, mangkasa kita ini 50 waktu sembahyang. Boleh kita bagi. Kalau 50 waktu Allah kasih kita 24 jam, Pak. Berarti kurang lebih setengah jam azan. Setengah jam azan. Azan pada kira-kira tidak sempat bersih, tidak sempat itu. Baru mau masuk WC, azan 4 menit lagi. 50 waktu, Pak. Kalau bukan Nabi Musa alaihissalam, 50 waktu.
Kalau 50 waktu anak sudah tidak tahu, mungkin saya pribadi setengah mati anak mau taat kepada Allah. Mau cari makan, mau cari nafkah, ada proyek umpamanya nih, mau dagang, mau ke kantor, mau mengajar, banyak pekerjaan. 50 waktu, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita buat? Tapi sebenarnya bagus juga, tidak ada orang main game, tidak ada orang main HP anak-anak sekarang. Karena azan. Bayangkan azan terus, Pak. Setiap setengah jam azan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sampai bertemu dengan Nabi Ibrahim, nasabnya Nabi Rasulullah SAW, dari Ibrahim, dari nasab Ismail dan seterusnya. Bertemu sama Nabi Ibrahim, di situ Nabi Rasul menangis. Ternyata ini cikal bakal tulang sulbi saya, sperma saya dari sini diciptakan. Dia peluk Nabi Ibrahim alaihissalam karena ini kakinya asli. Secara nasab Nabi Ibrahim bilang nasabnya Rasulullah SAW. Makanya tidak heran dalam salawat tidak bisa kita tinggalkan salawat Ibrahimiyah. Kan begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamid. Salawat Ibrahimiyah namanya, bukan salawat Rasulullah. Karena apa? Karena ini nasabnya Nabi, melengket terus. Maka inilah disebut dengan dalam ayat millata Khalifah Ibrahim. Ketika kita sembahyang, ini mi'raj, kita sudah bertemu semua dengan para nabi. Makanya mi'raj salam 5 waktu itu adalah silaturahminya hamba-hamba Allah, bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah, tetapi bertemunya kita dengan orang-orang saleh. Makanya tidak heran kalau kita menjaga salat 5 waktu, insya Allah matikan kita dalam keadaan saleh kepada Allah. Kenapa? Karena senantiasa kita mi'raj setiap hari 17 rakaat dengan orang-orang saleh. Kita bertemu para nabi dalam salat kita pada dasarnya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Kenapa Nabi Idris, kenapa Nabi Yusuf, kenapa Nabi Isa, apa gerakannya di dalam salat, itu urusan-urusan marifatullah. Kemudian Bapak sekalian, setelah Nabi Ibrahim, Jibril bawa lagi. Ibrahim lagi ke-7. Jadi jangan harap orang ada menghayal mau sampai ke langit pertama. Saya tidak bahas lagi ke-7. Perhitungannya manusia bermacam-macam. Salah satu perhitungan yang ada, selangit ke-7 bisa kita capai kalau 40 juta tahun. Itu perhitungan manusia. Ada beberapa varian, ada beberapa cara orang menghitung antara bumi dengan langit pertama. Salah satunya 40 juta tahun. Jadi kira-kira umur mana dengan alat yang canggih mana yang bisa sampai langit ke-7? Ada menghayal kita kecuali mimpi. Ya kan? 100 tahun pasti meledak, atau umur, atau yang bawa meninggal. Dan tidak mungkin ada estafet umur, Pak. Sambung lagi 100 tahun tidak. 40 juta tahun. Berapa triliun sampai ke Nabi Ibrahim? Dan tidak mungkin. Jadi kalau ada hari ini penglihatan NASA, antariksa dan sebagainya, ada ini, itu hanya sebatas penglihatan alat saja. Deteksi alat yang ada batasnya. Tidak ada ukuran. Sampai langit ke-7 di bawah indaha sidratal muntaha. Maka di sana sidratal muntaha. Sebelum menghadap Allah, Jibril sudah diperintahkan. Jangan hanya bawa ziarah, bawa di tempat-tempat bagus juga. Maka dibawa dulu Nabi di neraka, jalan-jalan. Jadi nanti belakang surga dia bawa, karena lagi sok diobat dengan surga. Kan begitu. Begitulah orang salat. Jadi orang salat itu secara hakikat, secara syariat, kalau dia marah, dia banyak dosa, ambil air supaya. Setelah nanti salam, darus salam, itu artinya kita salam. Surga, keselamatan. Maka dari salat kita pun dengan dosa. Setelah kita salam, secara hakikat dosa kita sudah selesai. Dari sebelum salam kita neraka, setelah kita salam kita sudah dapatkan surga. Bukankah kata Nabi dalam hadis sahih, as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah
kunci surga. Jadi kalau ditanya sama orang-orang tasawuf, di mana kita bisa dapat itu kunci surga? Tapi kadang karena kita tidak sampai, kita bilang ini ilmu pusat. Maka dari ilmu pusat ini ilmu Al-Quran, ilmunya Rasulullah. Karena ilmu-ilmu yang begini, Rasulullah sesuai dengan tarafnya sahabat juga. Yang begini hanya diajarkan sama Salman Al-Farisi, sama Huzaifa, sama Utsman bin Affan. Tidak semua sahabat diajarkan, karena kalau diajarkan sama mau hafal hadis seperti Abu Hurairah, sama mau hafal hadis seperti Aisyah. Jadi masing-masing ada bidangnya. Ada bidangnya. Jadi kalau ada orang sembahyang dia tidak pegang kunci surga, berarti sampaiannya pusat. Kan maka Anda pun tak begitu. Ya memang begitu. Masa sembahyang pun tidak dapat kunci surga. Nanti kapan-kapan kita bahas. Maka setelah ke neraka dulu Pak, supaya dikagetkan Nabi. Ternyata penderitaannya Nabi diboikot, meninggal istrinya, meninggal pamannya, tidak ada papanya dibandingkan dengan neraka. Kira-kira begitu. Maka kita ambil yang masuk neraka ini, kita ambil yang hadis sahih saja. Kita tidak ambil yang hadis derajatnya dhaif. Tidak. Karena banyak kisah Isra Mi'raj tercampur dengan hadis-hadis dhaif, dengan hadis mauquf, maudhu, dan hadis maudhu. Jadi kita ambil yang sahih, Bukhari, Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bagaimana Nabi jalan ke neraka. Ini hadisnya sahih. Jadi ketika Nabi masuk ke dalam neraka, bukan masuk, terbuka pintu neraka. Karena kalau masuk pasti terbakar. Jadi dosa yang kita lakukan dalam sembahyang itu namanya kita tidak pakai itu dosa. Hanya sekedar kita azab untuk tinggalkan. Begitulah Nabi Mi'raj. Nah, kalau kita membawa ke tasawuf, maka saudara sekalian yang dirahmati Allah, ketika dibuka pintu neraka, Nabi lihat dari jauh, tapi di pintu neraka itu bisa terbuka karena ada bodyguardnya di situ. Siapa itu? Yang kita kenal dalam ilmu tauhid, malaikat Malik, walaupun ada nama-nama lain. Nah, malaikat Malik yang kita kenal penjaga neraka. Yang herannya Rasulullah, setiap dia jumpa malaikat semua senyum. Semua senyum, dan Nabi katakan senyumnya ini tidak ada di dunia. Kala-kala senyumannya Khadijah, senyumnya malaikat. Tapi pas mau terbuka pintu neraka, ada di depan, kenapa ini tidak senyum? Nabi tanda tanya, siapa ini Jibril tidak senyum? Tidak tertawa sama saya, barusan saya naik Isra ini, saya naik Mi'raj, ada yang tidak senyum, ternyata inilah malaikat Malik. Maka kata Jibril, ini malaikat memang diciptakan tidak pernah senyum sampai hancur nanti. Bayangkan, subhanallah, Allah ciptakan satu malaikat yang tidak pernah senyum, yaitu Malik, sampai nanti dibinasakan. Maka kalau ada manusia di dunia ini yang tidak mau senyum dengan saudaranya, pilih jaga pintu neraka saja. Iya, tidak mau salam, afsus salam alaikum, ya kan? Tidak mau senyum, tidak mau menyebar salam, tidak mau ziarah, tidak mau takziah, pilih sama malaikat Malik saja. Di sana dia punya bos. Apakah nanti malaikat suruh jaga atau malaikat tolak? Tinggal punya malaikat Malik. Jadi biasakan senyum. Kalau orang-orang motivator bilang kan senyum panjang umur Pak, senyum banyak rezeki. Orang tadi tidak kasih rezeki karena kita senyum dikasih proyek. Tapi kita memang yang banyak, yang ahli proyek karena tidak pernah senyum, tidak dikasih proyek. Nah, walaupun senyumnya banyak suap penyuap. Amplop 1, amplop 2. Masuk neraka, kita ringkas. Mulut yang dilihat ada mulutnya seperti onta. Mulutnya seperti onta, dia pegang batu. Ini di hadis sahih Bukhari, di hadis sahih Muslim. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Batu, kurang lebih begini batu. Batu dari api neraka. Mulutnya sudah seperti onta bibirnya. Lihat sendiri bibirnya onta Pak ya. Nah, dia makan sampai keluar dari bumbunya, hancur. Dia makan lagi sampai keluar dari bumbunya. Ditanya sama Nabi Jibril, itu raja kenapa itu? Dia makan itu bola-bola api sampai mulutnya sudah seperti bibirnya onta. Itu finari butunihim, finari butunih dalam ayat. Mereka lah yang memakan harta-harta anak yatim. Mereka lah yang memakan harta masjid. Mereka yang memakan harta wakaf. Mereka yang memakan harta masyarakat.
mereka lah yang korupsi, mereka lah yang mencuri. Ketika Nabi habis perang, ada sahabat yang ikut perang sama Nabi, kepalanya itu luka sampai meninggal. Maka sahabat bilang, jangan syaratkan dia syahid. Jangan kafani dia syahid. Nabi bilang dia masuk neraka, bukan syahid. Kenapa? Setelah dicek, di cross check, diperiksa, di tasnya ada cerek dari kulit. Itu ghanimah yang belum dibagi, dia sudah ambil sendiri. Belum dibagi, dia sudah ambil sendiri. Inilah tempatnya nanti di neraka kayak begini. Tapi kalau Baitul Haq, rahmat Allah senantiasa meliputi. Amin, amin, amin. Dalam bulan ini Pak, banyak cara diserah Mi'raj. Habis diserah Mi'raj, biasa kalau dulu Pak Tamrin, semua mengeluh tentang kepengurusan masjid. Saya bilang saya ini bukan dari Dewan Kesejahteraan Masjid. Apa persoalannya? Paling banyak persoalannya mencelekan. Saya juga bingung. Hati-hati. Iya, hati-hati. Kalau sudah ada strukturnya DKM, harus sesuai. Karena ada juga biasa sekretaris main sendiri, bendahara main sendiri, ketuanya tidak tahu. Ada juga lagi satu masalah, tapi di Palu Barat. Kenapa ketuanya tidak tahu? Karena kan Bengkulu Pak, Al-Taiku. Ini juga masalah. Kenapa dipilih orang yang Bengkulu jadi ketua? Jelas biar kerampatan dia dapat pikir, kasih 50 juta atau kurang 20 ribu, berarti tidak sampai 50 juta, 49 juta 900 sekian. Orang Bengkulu pasti pusing Pak. Maunya bukan habiskan harta umat, tapi maunya bertambah. Sakit kepalanya kalau saldo itu kurang. Nah, kan ada juga penyakit itu. Sama dengan lobang kan, kumpul-kumpul harta. Karena kalau sudah biasa masuk, nyaman. Tapi keluar pusing. Padahal yang masuk 100 yang merah, keluar hanya 1 yang merah. Sakit kepalanya luar biasa. Ini susah. Jadi hati-hati. Masuk lagi. Ada lagi dalam hadis sahih dijumpa sama Nabi, yang mudah-mudahan saya tidak termasuk. Perutnya besar sekali daripada badannya. Besar sekali. Samin, gemuk kalau dalam bahasa Arab. Gemuk tidak luar biasa. Baru yang heran, Nabi sempat senyum. Yang heran, banyak ini orang-orang gemuk yang besar perutnya, tidak tahu jalan, waktu tabrak-tabrak. Waktu tabrak-tabrak. Nabi bilang, kenapa itu bisa begitu? Sampai begitu modelnya. Sudah besar, waktu tabrak-tabrak di sana. Karena kata Rasul, maka kata Jibril, itulah orang-orang yang banyak di dalam dunia yang dia urus hanya perutnya. Maka perutnya dibesarkan nanti di hari kemudian. Jadi biar bapak sekarang kurus, kalau tidak sembahyang gara-gara urus perut, besar perut nanti di sana. Jadi hatta anak di sini anak punya besar perut, tapi mudah-mudahan kalau saya jaga ibadah, Allah langsingkan saya nanti di sana. Karena orang surga itu tingginya kurang lebih seperti Nabi Ibrahim semua, gagah langsingnya bagus. Terbaliknya dari dunia. Kalau dunia makin hari makin tua, kalau di surga makin hari makin muda. Cuma kata Nabi. Hadis sahih. Ada lagi, ada daging rendang yang bagus. Kemudian di sini ada daging busuk yang berdarah, dikerubuni lalat. Jadi kalau sudah ada lalat itu seperti stempel kan, berarti busuk betul itu. Mereka sibuk ambil ini daging-dagingnya yang busuk. Ini daging yang bagus, rendang, opor ayam, mereka tidak makan. Nabi tanya kenapa? Ya Nabi bilang ya maaf. Ini sama, ini laki-laki dan perempuan sama. Ini dia bilang orang yang sudah menikah, laki-laki ada istrinya di rumah yang halal, dia pergi cari di luar yang haram yang busuk. Begitupun sebaliknya, ini perempuan sudah menikah,
Ada suaminya halal, dia pergi cari yang haram di luar. Ya kalau bahasa modernnya sekarang selingkuh tipis-tipis. Hati-hati Pak, hati-hati. Jadi diumpamakan seperti daging, hati-hati. Kenapa hati-hati? Ada satu sahabi, Gadiniyah. Dalam kitab fikih dimas Gadiniyah ini orang yang berzina, mungkin sudah sering kita lihat. Dia zina, datang kepada Nabi, mau dirajam. Ringkas cerita dipending sama Nabi karena masih habis hamil, karena tidak ada hubungannya dosa ditanggung sama anak yang hamil. Ini janda. Jadi memang di zaman Nabi ada yang dirajam karena memang janda. Jadi wajar sampai sekarang janda ini karena dibuat masalah. Tapi lebih lagi, kan begitu. Jadi ini janda di zaman Nabi, dia berzina. Nabi bilang selesaikan dulu, lahirkan dulu. Setelah lahir dia datang lagi. Artinya dia datang di pengadilan, kira-kira begitu. Jadi dia datang di kantor polisi yang cari. Nah, kalau hukum di zaman Nabi begitu. Dia datang, saya hukum. Oh, lahirkan dulu anak, sudah melahirkan Nabi. Sapi dulu dia, sebagaimana ayat salah sunnah syaharat, 30 bulan harus disusui. Nah, setelah datang 30 bulan, datang. Nabi dia itu anak itu sudah makan roti, berarti sudah mandiri, tidak butuh air susu ibu lagi. Maka Nabi lelang, siapa mau pelihara ini anak? Siapa mau pelihara ini anak? Sahabat ambil, baku rebut. Karena ini tawaran Nabi, baku rebut. Ya. Nah, setelah itu dilaksanakan hukum. Ringkas cerita ditanam sampai di leher. Maka dilempar. Pas Khalid bin Walid ini kan salah satu patahannya pasukan Islam. Jadi kalau dia pegang batu mungkin diameter 10 kilo dia bisa angkat. Maka dia yang giliran untuk melempar. Setelah dia lempar, darahnya ini wanita sahabi ini Gadiniyah mengenal Khalid. Apa Khalid bilang? Celaka engkau. Kau sudah penzina, darahmu kena saya lagi. Maka apa kata Rasul? Wahai Khalid, dia ahli surga karena dia siap mendatangi hukum. Sebenarnya Nabi sudah halangi dia. Karena hukum raja ini harus ikhlas, orang menyerahkan diri dan tidak bisa dipaksa. Walaupun kata Nabi, orang yang sudah menikah dia berzina, laki-laki atau perempuan, kalau dia tidak dihukum di dunia, dia akan nanti dihukum di akhirat. Kalau timbangannya amal baiknya bagus, tapi hanya gara-gara pernah berzina, ditahan dulu Pak, dirajam nanti di akhirat. Ini wanita tidak mau begini. Dia mau tidak ada persoalan di akhirat. Maka Nabi sampaikan apa? Dia ahli surga. Apa sahabat bilang? Dalam hadis sahih, kami iri dengan wanita ini. Bukan iri berzinanya Pak. Bukan iri berzinanya, tapi tobatnya. Nanti kalau iri berzinanya mau berzina kita. Tapi cara tobatnya. Karena dalam hukum hak fikih, hukum Islam, istighfar itu tidak berlaku. Hukum hati itu kan urusannya pengadilan. Ada tidak? Pak, saya sudah menyesal. Bapak mencuri barangnya orang. Pak, saya sudah menyesal. Terus polisi mau lepas kita dengan kita punya penyesalan? Tidak Pak. Ada hukum hatnya. Kalau hukum hatnya Islam ya harus dipotong ente punya tangan. Kalau sampai 20 miskal. Kalau sampai nisabnya zakat kan gitu. Kalau mencuri 96 gram berarti potong tangan kanan. 180 gram berarti potong kaki kiri. Seterusnya sampai leher. Jadi kalau sudah 3 miliar Pak, bukan leher, sudah habis semuanya. Jadi bayangkan. Ini dosa zina. Jadi ingat, di akhirat beginilah jadinya. Ada daging bagus, tapi kita makan daging busuk. Dan masih banyak yang lain Pak, karena waktu sudah selesai. Jadi setelah jalan-jalan, biasanya kalau ada tamu kita di rumah keluarga datang bertamu, kalau pulang pasti kita apa? Mungkin kita tidak mau tanggung buat tiketnya, tapi minimal ada bawang goreng. Kalau dari Palu, ya minimal ada bawang goreng. Oleh-oleh, tazkirah, ada oleh-oleh, kan begitu. Nah maka Allah kasih oleh-oleh nantinya adalah salat 5 waktu. As-salatu salat 5 waktu itulah oleh-oleh kita. Nah, sampai Nabi turun, ini yang paling terakhir. Sampai Nabi turun, ada kelompoknya Abu di sini. Ada kelompoknya Mut'im bin Adi, ada kelompoknya Abu Bakar. Ya, 3 kelompok itu. Ditanya bagaimana ente percaya atau tidak anak Israel bilang, kazab taman junun, ente gila, ente bohong.
Inilah modelnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam Abu Sufyan. Ditanya sama puak yang lain, tokoh yang lain, Mut'im bin Ali, bagaimana? Dia bilang, anak ini sebenarnya anak tidak mau bilang ente gila, anak tidak mau bilang ente dusta, karena ente alami, tidak pernah berbohong. Tapi anak mau uji ente arah. Coba ente berdiri ya Muhammad, ente angkat ente punya kaki kanan. Nabi angkat, ente angkat lagi kaki kiri. Tidak bisa, anak pasti jawab. Anak tidak percaya kalau begitu ente mau pergi maruf ke langit, ente punya angkat, tidak angkat. Begitu. Jadi kalau ada orang mau sembahyang, mau pantatnya dan ditangkap, tidak boleh jadi. Ditanya Abu Bakar, ente Abu Bakar, ya Rasul, andai kata lebih cepat daripada 1 malam ada, kalau itu lelang berarti 12 jam. Maksudnya Abu Bakar